Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas ES5E akan membahas tentang skill dan service excellence di Bank Syariah. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama Atikah Putri, yang kedua Ahmadiyah Rahmawati, ketiga Nafiza Diva Amelia, keempat Virgita Agustina, dan yang kelima Ruli Sofiana Dewi. Pengertian service excellence atau pelayanan prima. Menurut Philip Kotler, pelayanan atau service adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. Pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. Berikut beberapa definisi mengenai pelayanan prima yang seringkali diungkapkan oleh para pelaku bisnis atau perusahaan. Layanan prima adalah membuat pelanggan merasa penting. Layanan prima adalah melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. Layanan prima adalah pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Layanan prima adalah menempatkan pelanggan sebagai mitra. Layanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan untuk memberikan rasa puas. Dan layanan prima adalah upaya layanan terpadu untuk kepuasan pelanggan. B. Ciri-ciri service excellence. 1. Tersedia sarana dan prasarana yang baik. 2. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai. 3. Tersedia personel yang baik. 4. Mampu melayani secara cepat dan tepat. 5. Mampu berkomunikasi. 6. Memberikan jaminan kerahasiaan. 7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah. Dan 9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. C. Tujuan service excellence. Tujuan dari service excellence atau pelayanan prima yaitu mencegah berpalingnya pelanggan dan membangun kesetiaan pelanggan. Berpalingnya pelanggan bisa disebabkan karena kesalahan pemberian pelayanan maupun sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam melayani pelanggan, memberikan rasa puas dan kepercayaan. Dalam pelaksanaan pelayanannya, pelayan prima merupakan pelayan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan sebagai pelayan yang memiliki ciri khas kualitas, menjaga dan merawat kepercayaan pelanggan agar merasa diperhatikan dan dipentingkan segala kebutuhan atau keinginannya. Dengan memiliki standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, maka pelanggan akan tetap loyal terhadap perusahaan. Saya Nafiza Diva Amelia dari kelas ES5E akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu manfaat service excellent dan langkah-langkah service excellent. Yang pertama yaitu manfaat service excellent. Service excellent atau pelayanan prima memiliki manfaat yang sangat besar bagi bank. Selain untuk meningkatkan citra baik bank di hadapan nasabah, service excellent juga dapat menjaga loyalitas nasabah terhadap bank karena kepuasan yang diterima nasabah dari pelayanan yang diberikan. Dan ketika nasabah sudah loyal, maka nasabah tersebut akan enggan untuk berpindah ke bank lain, sehingga secara tidak langsung bank akan memperoleh keuntungan dalam waktu jangka panjang. Selain manfaat bagi bank yang diperoleh, service excellent juga bermanfaat bagi personal diri sendiri, karena dengan melakukan service excellent yang baik, secara tidak langsung akan membentuk pribadi yang lebih baik dan profesional, percaya diri dalam bekerja, dan memungkinkan untuk jenjang karir di masa depan. Kemudian langkah-langkah service excellent. Seorang customer service dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu memahami pekerjaan yang diembannya, terutama yang berkenaan dengan pelayanan nasabah. Kemudian customer service harus mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah agar nasabah merasa puas karena kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi.
Selain itu, dasar-dasar pelayanan juga perlu dikuasai oleh seorang customer service sebelum melakukan tugasnya, mengingat karakter masing-masing nasabah sangat beragam. Dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami diantaranya yaitu berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih, percaya diri, bersikap akrab, penuh dengan senyum, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan, menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, maka harus meminta bantuan kepada petugas yang mampu. Tidak menyela atau memotong pembicaraan, mampu meyakini nasabah, serta memberikan kepuasan. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, dan yang terakhir yaitu bila belum dapat melayani, memberitahu kapan akan dilayani. Selanjutnya, agar dalam pelayanan yang diberikan benar-benar prima sehingga nasabah merasa terpenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, maka harus mengenal betul perilaku atau sifat-sifat nasabah. Perilaku atau sifat-sifat nasabah antara lain: 1. Nasabah adalah raja. 2. Nasabah mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. 3. Tidak mau didebat dan tidak mau disinggung. 4. Nasabah mau diperhatikan. 5. Nasabah merupakan sumber pendapatan bank. Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dan menjalin hubungan yang baik dengan nasabah, maka yang menjadi kunci keberhasilannya adalah orang, karena pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah merupakan interaksi antara pegawai atau pekerja perusahaan dengan nasabah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan konsep diri dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah yang berupa: 1. Sikap mental positif. 2. Orientasi kepuasan nasabah dan mengenal nasabah. 3. Penghayatan terhadap waktu. Konsep dalam service excellence. Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dan pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan 6 yaitu: 1. Kemampuan atau ability. Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, membangun motivasi, dan mengembangkan public relations sebagai instrumen dalam membina hubungan baik dengan para pelanggan internal maupun eksternal organisasi perusahaan. Yang kedua yaitu sikap atau attitude. Sikap adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan sikap menghargai. Untuk menciptakan kesan attitude yang baik bagi pelanggan, maka para pegawai yang berinteraksi langsung dengan konsumen wajib menggunakan bahasa yang sopan, cekatan dalam menangani keluhan, serta menjadikan pelanggan sebagai seorang raja. Yang ketiga yaitu penampilan. Penampilan merupakan penampilan seorang baik yang bersifat fisik atau non-fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Untuk mencapai penampilan yang menarik dan mantap, seorang pegawai harus mampu menganalisis diri, bagaimanakah keadaan dirinya dalam bersikap di depan pelanggan, bukan hanya penampilan fisik, tapi juga dalam gerak-gerik atau tindak tanduk. Yang keempat yaitu perhatian. Perhatian adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan, maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh dengan pelanggan. Hal-hal ini yang perlu diperhatikan menyangkut bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian, yaitu mengucapkan salam pembuka pembicaraan kepada pelanggan, menanyakan apa saja keinginan pelanggan, mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan, melayani pelanggan dengan cepat, tepat, dan ramah, menempatkan kepentingan nasabah pada urutan yang pertama.
Yang kelima yaitu tindakan atau action. Tindakan adalah kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan adanya tindakan yang konkret, yaitu 3S, yaitu salam, senyum, sapa untuk melayani pelanggan. Dalam pelayanan prima, tindakan dapat diartikan sebagai upaya-upaya untuk perbuatan nyata yang ditunjukkan untuk memberikan pelayanan yang wajar atau pelayanan yang baik. Tindakan pelayanan bagi pelanggan dapat dilakukan melalui survei, mencatat kebutuhan pelanggan, menyediakan kebutuhan pelanggan, melakukan konfirmasi untuk penerasa pesanan pelanggan, memberikan penjelasan mengenai spesifikasi produk dan ucapan terima kasih. Yang keenam yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindari atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Tanggung jawab juga diartikan sebagai kesanggupan pegawai untuk bekerja sama dengan pegawai lain, serta dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang baik. Dalam proses pelayanan prima, suatu jaminan merupakan wujud tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan. Jaminan yang dimaksud dalam pelayanan prima ini merupakan perilaku pegawai yang menumbuhkan kepercayaan pelanggan kepada perusahaan dan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggan. Jaminan juga berarti bahwa karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah konsumen. Kualitas service excellence. Apabila terkait dengan kualitas pelayanan, ukurannya bukan hanya ditentukan oleh pihak yang melayani saja, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani, karena merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan mereka dalam memenuhi kepuasannya. Ada 5 kriteria pokok kualitas pelayanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tangibles atau tampilan. Kriteria dalam tangibles yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang kedua, empati atau perhatian, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan selalu berupaya memahami keinginan pelanggan. Yang ketiga, responsiveness atau cepat tanggap, yaitu suatu kemauan atau membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan pelayanan informasi yang jelas. Yang keempat, reliability atau keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang kelima, assurance atau kepastian atau jaminan, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Berikut merupakan penjelasan tentang skill dan service excellence di Bank Syariah dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.